Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tetap semangat pagi, Bu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya tanpa pengeras suara saya pun sudah nyaring, Ibu. Tapi kan ini ecek-eceknya formal. Ya, saya sama seperti Pak Dedi, kegiatan ini sudah saya laksanakan. Hanya kadang itu mikir bagaimana bentuknya itu, kadang semalam malam, Bu, besok ngajarnya bagaimana ya. Itu sebenarnya salah satu yang tidak saya sukai dari daring, Bu. Kalau pertemuan tuh tidak mikir apa-apa, besok sampaikan materi gitu ya, Bu. Tapi kalau daring kita harus punya planning dulu, besoknya mau bagaimana. Jadi untuk kelas 12 saya mengambil materi tentang mengidentifikasi sistematika dan kebahasaan surat lamaran kerja. Materi ini bagi saya sangat asik dan sangat bermanfaat sekali bagi siswa. Karena apa? Nanti setelah mereka keluar outputnya, itu akan banyak siswa yang WA ke saya, Bu, alumninya. Bu, benar nggak surat lamaran saya seperti ini, Bu? Itu yang saya suka. Walaupun mereka sudah tamat, tetapi mereka masih ingat saya selaku guru bahasa Indonesianya. Karena materi ini sudah diajarkan pada saat mereka kelas 12. Itu. Baik, tadi untuk pembagian waktunya itu sebenarnya ini hanya secara formal 5 menit, 10 menit, kemudian 60 menit, 15 menit, itu mungkin hanya secara tertulis. Namun kalau pelaksanaannya itu sama, bisa kalau dia melalui Google Meet yang saya coba kemarin itu sekitar 45 menit yang sudah saya laksanakan, Bu. Jadi itu saya ambil orientasi yang sudah saya ajarkan kemarin. Kalau saya ini kadang siswa yang absen duluan, Bu, mereka jam 6 saya lihat di Google tuh kadang kan lupa jadwalnya. Hari ini saya ngajar di mana ya? Sekarang setelah lihat WA group, oh ternyata mereka ada absen dulu. Itulah salah satu antusias siswa. Mereka absen dulu baru gurunya ingat. Banyak sekali kejadian seperti itu, Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sama. Terkadang kami lupa hari ini ngajar di mana ya? Tahu-tahu mereka ada absen duluan. Itu salah satu bentuk dari semangatnya mereka dalam mengikuti daring. Tapi hanya absen kadang, Ibu. Itu ya. Di lapangan. Kemudian setelah mereka mengisi absen, nanti biasanya sama seperti kemarin, saya bilang dulu saat besok pembelajaran malam ini saya bilang, atau siangnya saya bilang, tolong besok kita menggunakan Google Meeting atau Google Meet. Jadi bagi yang belum, silahkan di-download. Tapi alhamdulillah untuk kelas 12 karena sudah terbiasa digunakan oleh guru-guru yang lain, jadi mereka sudah siap untuk aplikasi itu. Nah, kemudian saya mulai pembelajaran pukul 8. Ya, walaupun terkadang anak absen dari jam 5 subuh sudah absen, tetap saya konsisten jam 8 saya harus sudah ada apa yang saya tulis di grup. Entah sekedar saya mengucapkan sapaan, assalamualaikum atau selamat pagi, komitmen saya jam 8 saya harus sudah stay di depan tab anak-anak itu, Bu. Kemudian setelah absen saya sampaikan biasanya silabus anak-anak itu ataupun saya foto, ini adalah KD yang akan Ibu ajarkan hari ini. Itu KD-nya saya foto ke anak-anak, kemudian saya bagikan dulu sebelum saya menggunakan Google Meet, karena kami janjian itu pukul 9. Nanti pukul 9 kita menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi kalau mau yang noreh dulu silahkan, asalkan nanti pukul 9 itu tetap ada di depan kamera HP-nya masing-masing. Tuh, misalnya ini udah, ini contohnya setelah mereka absen, saya bagikan dulu bahan ajarnya. Saya bagikan di link grup, saya bagikan bahan ajar bahwa ini adalah bahan ajar yang akan saya ajarkan hari ini. Karena anak-anak belum memiliki buku paket atau buku pegangan. Paling tidak saya buat ini dulu untuk mereka belajar. Paling tidak ada sedikit yang mereka baca. Nah, itu mungkin yang membaca mau dibaca, yang tidak dibaca Ibu saya juga tidak tahu itu, Bu. Saya mencoba
ada bahannya, ada apa yang akan saya sampaikan nanti. Setelah itu, setelah mereka baca, kemudian saya bagikan contoh, ini lupa, contoh ada sebuah surat lamaran, itu saya minta mereka tulis dulu Bu. Saya biasa silakan ditulis surat lamaran yang Ibu buat ini, nanti inilah yang kita bahas pada saat kita melakukan Google Meet atau melakukan tatap muka melalui media, itu yang akan dibahas. Dan itu mungkin baru secara tidak tatap muka dengan anak. Begitu masuk di Google Meet, saya nanya dulu, misalnya jam 9 janjian, alhamdulillah untuk kelas 12 IPS 2 kemarin yang hadir 13 orang yang mengisi absen, yang bisa ikut Google Meet-nya itu 11 orang. Jadi kalau dipersentasekan mendekati 90 sampai 100 lah. Saya nggak tahu berapa persentasenya. Walaupun tadi saya bilang sama Bapak ada yang masih noreh dulu Pak. Saya bilang enggak apa-apa. Tuh. Setelah itu masuk Google Meet. Tetap karena pertama kali saya perkenalan dulu. Karena bagi saya yang anak kelas 12 sekarang ini, saya sering sampaikan ke mereka bahwa saya guru stok lama kemasan baru. Saya sering mengatakan itu ke anak-anak, karena mereka dari kelas 10 sampai kelas 12 tidak pernah bertemu dengan saya. Jadi saya perkenalkan dulu nama saya, walaupun anak tahu nama tidak tahu wajah. Kami perkenalan dulu, setelah itu barulah saya masuk materi. Apa persepsi yang saya lakukan di situ? Saya hanya menanyakan, mengapa materi ini surat lamaran pekerjaan ini penting diajarkan pada saat kalian kelas 12? Macam-macam lah anak. Karena ingin melamar kerja Bu, ya bagus. Nah itu saya sampaikan persepsi dulu Bu. Kemudian setelah itu mereka baru saya minta stay di tempat catatannya, di sebelahnya menghadap kamera, kemudian di sebelahnya dengan catatan-catatan yang ada. Mereka minta tunjukkan mana catatannya, mereka tunjukkan. Alhamdulillah di situ sudah ada kejujuran dari mereka bahwa mereka mengikuti apa yang saya inginkan. Tuh. Barulah saya jelaskan strukturnya. Misalnya surat lamaran yang pertama apa? Nanti mereka bilang ini Bu, mana dari hasilnya? Hanya tanya jawab seperti itu saja yang saya lakukan Bu. Makanya sampai memakan waktu kurang lebih 49 menit untuk kegiatan kemarin. Tuh, saya tidak tahu berapa kuota anak itu, saya tidak tahu. Itu hanya planning awal, saya tidak tahu lah kalau nanti apakah masih semangat seperti itu, alam-alam dulu. Nah, kemudian di kegiatan inti, ini kegiatan inti, peserta didik diberikan motivasi untuk tetap mengingat materi yang sebelumnya sudah di-sharekan, karena tadi sudah ada bahan ajarnya. Jadi mereka tetap ingat. Misalnya saya bilang unsur surat yang pertama apa? Oh Bu, ternyata penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Saya jelaskan lagi di situ sampai karena KD-nya sampai tentang kebahasaan. Jadi saya tulis bahwa ini harus menggunakan huruf kapital, ini harus ada tanda baca koma, dan ini tidak boleh ada titik, sampai seperti itu yang saya ajarkan. Kemudian setelah kami jelaskan dari dari tempat dan tanggal sampai ke penutup surat, nanti saya minta peserta didik untuk mengidentifikasi apa-apa saja struktur-struktur dari surat lamaran. Tuh, nanti ada beberapa video yang saya rekam, itu ada beberapa anak yang bisa mengidentifikasi. Kemudian setelah itu ada timbal baliknya, tanya jawabnya. Walaupun menggunakan melalui media seperti itu, mereka tetap ada tanggapan dan komentar dari hasil presentasi siswa. Terakhir, guru dan peserta didik menciptakan interaksi tanya jawab. Ada yang bertanya, misalnya kemarin seperti Iskandi bertanya, Bu, kalau saya ngelamar nggak ada pengalaman kerja, harus saya buat nggak Bu? Misalnya pertanyaan seperti itu. Tidak harus, itu kita harus menjawab. Saya tanya dulu bagaimana dari pendapat yang lain, tetap ada
seperti itu. Itu di kegiatan inti. Kemudian di penutup itu memberikan refleksi di sini. Saya minta siswa untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat dan mengikuti pembelajaran secara baik walaupun melalui daring. Kemudian ada tugas berbentuk LKPD yang saya sharekan. Ini adalah bentuk tugasnya. Jadi tugasnya ini sengaja saya buat sebuah surat lamaran pekerjaan yang isi dan struktur penulisan ini salah. Tugas anak membetulkan ini sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan. Maka di sini ada petunjuk kerja. Tugas ini paling lama saya tunggu pukul 5 sore. Walaupun seperti kata Pak Dedi, sampai hari ini ada yang mengumpulkan. Kemudian saya berusaha memberikan timbal balik kepada anak. Ini adalah contoh yang sudah mengumpulkan. Saya ingkari bahwa apa yang dia tulis ini tidak benar. Misalnya ini, yang kamu tulis ini tidak benar. Nanti petunjuknya tetap ada kata ganti orang, tidak boleh diganti dengan kata gantinya. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Karena materi ini bagi saya digunakan pada saat dia ingin terjun ke dunia kerja. Jadi memang saya ajarkan menurut yang benar. Belum tentu benar itu baik. Saya ajarkan yang benar dulu, bahwa menurut bahasa Indonesia seperti ini. Ini adalah bentuk dari feedback. Tugas mereka sudah dikerjakan dan sudah saya revisi pekerjaan mereka. Itu Bu. Apa namanya lagi ya? Ini ada salah satu contoh refleksi. Saya mencoba memberikan contoh refleksi. Nggak tahu ini benar atau salah. Jadi setelah pembelajaran, anak saya minta untuk membuat kesimpulan apa yang sudah mereka pelajari. Jadi ini bentuk-bentuknya, entah kedengaran atau enggak ya Bu. Pokoknya ini sudah dicoba kemarin. Ya sekali lagi saya bilang, walaupun di absen itu 13, yang hadir 11 orang, menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi itu menurut saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena tadi enaknya bertindak dulu baru berencana, walaupun itu terbalik. Tapi enak rasanya kalau bertindak dulu baru berencana Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus. Duduk Bu. Ya, boleh duduk, boleh. Sama ya dengan yang sudah awal tadi ya. Kebetulan namanya Bu Sawa, sama dengan yang awal. Ya, udah betul ya. Di sini karena materinya tentang surat lamaran ya Bu ya. Iya. Juga tadi sangat berarti siswanya sangat antusias ya. Jam 5 udah absen, bisa dibayangkan. Rata-rata Bu di semua guru bidang studi. Jadi mereka habis itu pergi ya norek gitu, habis absen kali ya. Habis absen ya. Atau tidur lagi. Yang penting udah masuk ya, masuk absen dulu. Dari pemaparannya tadi udah sesuai ya. Kemudian di inti tadi berapa menit kalau di inti, kalau di 49 menit kemarin 49 menit ya. Tadi juga sekilas saya lihat videonya udah betul ya. Di penutup itu yang menyimpulkan itu siswa dilibatkan ya. Jadi siswa ikut menyimpulkan materi. Dan yang sangat menarik